Halo, selamat datang di Teknisi Auto Cell. Oke teman-teman, ini ada baterai laptop atau baterai power bank ya, sebelah kiri dan sebelah kanan baterai biasa, dan di tengah ini ada baterai tanam ya teman-teman. Ya, saya akan berikan tutorial bagaimana caranya menghidupkan baterai-baterai yang sudah mati ya, yang tidak bisa dicas lagi ya, dengan saat baterainya masih bagus dan tidak gembung ya. Tapi kalau gembung wajib Anda ganti ya, karena sudah tidak bagus ya, percuma kita hidupkan lagi karena baterainya sudah gembung pasti tidak tahan ya. Ini baterainya tidak gembung, masih bagus, dan kita hidupkan ya. Pertama ini caranya Anda bisa menggunakan ini ya, charger kodok atau desktop nih ya, untuk tipe baterai lama yang tidak tanam ya. Ya, baterai lama seperti Samsung, Nokia ya, ini bisa Anda colok langsung ya ke desktop atau charger kodok ya, itu nampak jalan ya teman-teman. Maka Anda biarkan saja 1 jam sampai 2 jam ya, maka akan bagus lagi ya baterainya. Kebanyakan baterai-baterai lama seperti Samsung, Nokia, kalau dia drop itu otomatis tidak bisa mengecas ya, jadi Anda bisa pancing dengan desktop ya. Oke. Ini untuk cara kedua ya. Cara kedua kita bisa menggunakan power supply ya. Bagi seorang teknis itu rata-rata mempunyai power supply ya teman-teman. Oke. Itu sebuah baterai ada positif dan negatif ya, pasti ya. Itu ada positif dan negatif. Oke. Cara kedua ini kita menggunakan power supply teman-teman ya. Ini power supply-nya ya, sudah saya hidupkan dan kita set di 4,2 volt atau 4,1, 4,3, 4,5 boleh ya, asal tidak melebihi 5 volt ya teman-teman. Oke. Setelah kita set seperti itu, maka akan kita sambungkan ya. Ini ya, ada kabelnya ya, di power supply ada kabel positif dan kabel negatif ya. Yang negatif kita hubungkan ke negatif ya di baterai handphonenya, dan yang positif kita hubungkan ke positif di baterainya ya, di konektor baterainya ini seperti ini ya. Oke, cara seperti ini ya untuk kita bisa lakukan baterai yang sudah drop sekali atau tidak bisa dicas ya. Jadi cara ini juga ampuh ya bagi teman-teman ya. Tapi kalau tidak mempunyai alat power supply memang susah ya. Jadi seorang teknisi harus mempunyai power supply teman-teman. Oke, untuk baterai power bank juga kita bisa lakukan pengecasan ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu mana positif dan negatif ya teman-teman ya. Ini diperlukan agar tidak terbalik ya ketika kita lakukan pengecasan dan tidak terjadi konslet ya teman-teman. Nah, di baterai ini kita cek dulu baterai positif mana negatifnya ya. Ini adalah baterai power bank, baterai laptop, baterai mainan anak-anak atau apapun ya, atau musik ya. Ini banyak nih kegunaan baterai seperti ini ya bentuknya ya. Jadi kalau udah dapat, maka positifnya kita lengketkan ke positif dan negatifnya kita tekan negatif ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, cara ketiga ya adalah dengan menggunakan modul cas ya. Modul cas ini sangat bagus sekali ya bagi teman-teman yang belum mempunyai power supply atau para teman-teman yang suka mengoprak-aprik handphone ya. Ini Anda beli di Shopee, Lazada ya, atau Tokopedia banyak. Anda ketik saja modul cas ya, modul cas 2 ampere, maka akan keluar ya bentuknya seperti ini ya. Itu tidak mahal harganya teman-teman, sekitar 5.000 sampai 10.000 ya. Ini fungsinya banyak sekali ya, bisa menggantikan perangkat Anda yang tidak bisa mengecas ya, seperti power bank, mainan anak-anak, musik dan lain-lain ya. Ini ada positif dan negatifnya. Ini seperti ini. Di situ ada positif dan negatif ya. Ada jalur positif dan negatif untuk menghubungkan baterai. Ini saya berikan kabel ya agar memudahkan. Ya, kita berikan kabelnya, dia kita solderkan di
bagian positif dan juga di bagian negatif ya teman-teman. Oke, langsung saja kita uji coba ya untuk modul casnya ya. Modul casnya langsung kita caskan ya, kita colokkan ya. Seperti ini kita colokkan di chargernya ini ya, di lubang chargernya ya. Ini lampunya sudah hidup ya, warna merah ya teman-teman. Oke, dan kita colokkan lagi yang negatif dan positif ke negatif ya. Positif ke positif dan negatif ke negatif ya teman-teman, jangan salah ya. Maka kalau dia berjalan maka lampunya yang akan berkedip ya teman-teman, lampu merahnya akan berkedip ya, seperti ini ya. Seperti ini lampunya berkedip dan ini sedang mengecas ya, dan apabila penuh nanti lampunya akan menjadi warna biru ya teman-teman. Oke, ini kita coba lagi, ini untuk semua baterai ya, bisa dia ngecas ya untuk modul cas ini. Ini di baterai Samsung lama atau sama baterai Nokia, apapun yang baterai lepas ya, yang bisa dilepas tidak tanam, bisa juga ya. Dengan Anda hubungkan saja yang negatif dan positif ya. Bisa Anda solder nanti biar lebih gampang dan bisa dilepas ya. Ini saya hanya mempraktekkan ya, seperti ini ya. Positif dan negatif, nah, maka akan mengecas ya teman-teman, seperti itu. Dan bagus sekali ya, ini harganya murah, 5.000 sampai 10.000 aja ya, tidak mahal ya teman-teman. Modul cas ya, bagi teman-teman yang nggak mau beli power supply untuk menghidupkan baterai yang sudah lama atau tidak terpakai lagi, maka bisa dihidupkan lagi ya dengan modul cas ini ya. Oke, seperti ini ya. Ini ya, saya cokkan saja ya di charger ya, itu ya charger. Nah, kita cokkan saja di modul casnya ini. Sudah hidup lampunya ya, lampu merahnya, dan apabila dia berkedip itu tandanya dia sedang mengecas ya teman-teman. Oke, cara ini sangat bagus ya untuk Anda yang belum bisa membeli power supply ya, atau bagi teknisi pemula yang belum memadai alatnya ya teman-teman. Nah, ini bisa juga untuk baterai tanam ya teman-teman. Ini kita lakukan pengecasan dengan baterai tanam ya. Sebelumnya kita cek dulu ya, pastikan positif dan negatifnya tidak salah ya teman-teman. Oke, kalau sudah pas maka kita akan solder ya, solder ujungnya negatif dan ujungnya sebelah kanan positif ya. Nah, oke, sebelumnya juga ada juga alat nih ya, bernama aktivator ya, baterai ini ya. Aktivator baterai ini memang mahal, harganya sekitar 130 ribuan ya, atau 150-an saya beli ya. Nah, ini bisa untuk semua baterai tanam ya, semua jenis. Jadi kita nggak ribet menyolder, tinggal lengketkan saja. Ini Anda bisa beli juga di Shopee, di Tokopedia juga banyak ya. Mereknya bermacam-macam dan bentuknya bermacam-macam ya. Tinggal colokkan cas saja ya, seperti ini teman-teman ya, dan maka akan mengecas ya. Itu ya, jalan dia warna biru artinya mengecas ya. Yang sebelah kiri volumenya, volt ampernya, yang sebelah kanan ampernya ya. Yang sebelah kiri voltase, sebelah kanan ampere ya, seperti itu. Ya, itu lumayan mahal juga harganya ya bagi yang tidak punya uang ya teman-teman. Jadi saran saya bagi Anda yang mau simple murah, Anda pakai modul cas saja seperti ini ya. Kita bisa juga ya untuk baterai tanam ya. Tinggal solderkan saja di ujungnya yang positif ke positif, negatif dan negatif ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dengan satu alat ini aja Anda bisa mengerjakan seluruh tipe baterai handphone yang sudah mati ya. Bisa Anda hidupkan dengan modul cas ini ya. Apabila di charger kodok tadi tidak bisa ya, atau di desktop ya. Memang di desktop itu kurang bagus ya. Saran saya seperti ini, pakai ini ya. Itu nampak tadi sudah berkedip. Jadi biar lebih gampang ya, dan tidak capek kita untuk memegangnya. Ini ya, saya praktekkan saja, saya solder seperti ini. Saya solder yang kutub negatifnya saya tambahkan timah, dan positifnya saya tambahkan sedikit timah teman-teman ya. Oke,
Setelah Anda tambahkan timah, maka kita sambungkan ya kabelnya tadi ke positif sama dengan positif dan negatif ke negatif ya teman-teman. Jangan terbalik ya teman-teman, jangan terbalik, dan diukur dulu ya sebelum menyatukannya ya, diukur dengan multitester ya. Ini kita solder. Oke, itu ya teman-teman. Oke, itu sudah berkedip, berarti sedang melakukan pengecasan ya teman-teman. Oke, berhasil ya. Tidak perlu pakai yang mahal ya, alat seperti aktivator baterai itu, dan bisa juga pakai desktop ya. Kalau tidak bisa desktop, maka pakai itu. Terima kasih.